John adalah seorang veteran. Hari ini, dia datang ke toko serbaguna untuk membeli arak. Siapa yang tahu, saat itu ada perampok masuk. Adegan selanjutnya. Perampok menyuruhnya untuk jongkok. Tembak dia. Bagaimana, apakah kamu sudah gila? Saya tahu, kamu benar. Pertama pukul kepala, lalu kamu akan ketakutan. Seleramu bagus, aku tahu. Ini kesukaan saya, ini klasik. Darah dan daging akan berserakan. Membuat semua orang tahu keberanianmu. Kamu sudah gila. Aku orang gila yang tidak sabar. Ayo cepat. Jika tidak saya akan melakukannya sendiri. Cepat mulai. Saya tidak bisa. Tembak saya, tembak. Tidak menembak saya, hanya membuang waktuku. Tidak usah bayar. Polisi di pantai Brasil menemukan seorang wanita yang terluka parah. Wanita itu dalam keadaan sekarat. Menurut penyelidikan, wanita itu adalah WNA. Dia sedang bekerja di Brasil. Mengapa dia terluka parah? Ini masih misteri. Olmay adalah rekan seperjuangan John. John mengalami trauma setelah perang. Jadi dia menghindari pekerjaannya. Olmay menjadi anggota senior konsulat. Hari itu, polisi memberikan berita wanita yang terluka parah kepadanya. Dia melihatnya bahwa wanita itu adalah adik John. Dia sangat tertegun. Kemudian dia memberi panggilan pada John. Setelah mendapat telepon, dia dengan cepat pergi ke Brasil. Dia melihat adiknya yang terbaring di RS. John sedang berduka. Polisi mengira ini hanya perampokan biasa. Tapi belum ada petunjuk pembunuhnya. Naluri John memberitahunya, ini bukan hal yang biasa. Dia harus menemukan penjahat dengan cepat, tanpa menundanya. Tapi Dike selalu menekankan, tempat itu bukan daerah wisata. Tetapi, saya juga bukan seorang turis. Jadi Dike membawanya ke daerah kumuh itu. Gadis penghibur ada di mana-mana. Anak-anak memandang dengan kejam. Di tempat ini, tidak ada yang bisa melawan pengedar narkoba. Pengedar narkoba meningkatkan ekonomi di sini. Memberikan perlindungan bagi orang miskin. Sebagai gantinya, mereka harus melindungi pengedar narkoba. Jika kamu ingin mengetahuinya, banyak orang di sini yang mengawasinya. Hari kedua, dia masuk ke kamar RS. Perawat itu kebetulan berada di sana. Ia tersenyum padanya. Kemudian pergi dari sana. Saat dia sedang beristirahat sejenak. Pada saat itu, adiknya tiba-tiba bereaksi. Dia kemudian memanggil perawat. Adiknya baru saja menggerakkan tangan dan kaki. Dia keluar dari kamar. Tapi perawat itu tidak terlihat. Maka dokter segera datang. Adiknya tidak bisa berhenti bergerak. Kali ini dia lebih yakin. Ada orang yang mencoba membunuh adiknya. Kemudian dia memutuskan kembali ke daerah kumuh. Di sana, dia melihat seorang pemuda dengan ekspresi yang aneh. John menghampiri dan bertanya. Tapi pemuda itu segera kabur. John yang mengejar di belakangnya. Pemuda ini kemudian berhenti. Tapi dia tidak menjawab pertanyaan John. John melihat kalung di lehernya. Itu adalah milik adiknya. Dari mana kamu mendapatkannya? Tapi pria itu masih tidak menjawab. Karena John kesal dia menyerangnya. Saat itu perkelahian terjadi. Tapi anak-anak ini bukan lawannya. Ia merobohkan mereka semua. Pemuda itu kemudian mengeluarkan pisau kecil. Tanpa diduga, John bisa melawannya. John mendorongnya ke dinding tapi pria itu masih belum berbicara. Kali ini polisi melihatnya, dan menyuruhnya untuk berbicara. Ternyata dia pernah bekerja dengan adiknya. Tapi beberapa hari yang lalu, adiknya menghilang. Adiknya memberikan kalung itu pada pemuda ini. Kemudian pria itu memberikan buku. Ini adalah buku diari kesukaan adiknya. Tapi buku itu sudah robek. Dia hanya punya setengahnya. Setelah John melihat buku catatan itu, dia menghubungi petugas studio foto. Kemudian mereka bertemu. Dia memberitahu John. Di daerah kumuh ini, banyak gadis yang hilang.
Adiknya mendapat masalah karena penyelidikannya. Ia juga bertemu secara rahasia dengan satu orang. Kemudian seseorang memfoto keduanya. Setelah selesai, dia segera naik mobil dan pergi. Tetapi, John kemudian melihat seorang wanita dengan baju hitam. Itu adalah perawat palsu. Dia dengan cepat mengejarnya, tapi ada mobil yang menunggunya. Dia berhasil kabur dengan mobil. Pada saat ini, ada sebuah mobil hitam lewat di depannya. Mereka menembaki John dari dalam mobil. John dengan cepat bersembunyi di belakang mobil. Dia mengambil senjata satpam yang tertembak. Pria misterius yang ditemui adiknya di dalam foto terlihat di pantulan jendela. Dia melihat tempat keduanya bertemu. Jadi John pergi ke sebuah klub malam. Dia melihat pria itu di sana. Dia membawa pria itu ke toilet. Pria itu meminum banyak air. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia mahir dalam penyelundupan. Suatu hari, ketika pria itu berurusan dengan seorang klien, adiknya melihatnya beraksi. Maka, adik perempuannya menjadi target pembunuhan. Pria itu memberitahu alamat pelanggannya. Sebelum pergi, John mengambil koper pria itu. Kotak itu berisi banyak bukti pabean palsu. Pada saat yang sama, mereka membasmi penjahat di lingkungan kumuh. Selama ada di daftar, tidak ada yang terlewat. Seorang polisi khusus melihat seorang gadis yang dibawa paksa oleh dua orang pria. SWAT berteriak. Seorang penjahat mengeluarkan pistol, tapi polisi itu menembaknya. Kemudian pria kedua berhasil dibekuk. Polisi bertanya pada DJ apa yang harus dia lakukan. Asisten dan DJ segera menghentikannya. Kedua orang polisi juga menyerbunya di sana. DJ memuji polisi SWAT itu. Kemudian dia mengambil pistol di tanah. Ikut mengarahkan senapan pada pria itu. Tapi dia mengubah arah. Ternyata mereka semua sudah bersengkongkol. Menjadi geng yang menyamar. Dengan bantuan Oh My, John datang ke tempat yang diberitahu pemuda itu. Ini adalah tempat hiburan yang dibangun oleh orang Jepang. Di tempat ini, dia menemukan anak dari adiknya yang hilang. Saat ini, seorang pria tiba-tiba menyerang. Setelah mengalahkannya, dia lanjut ke dalam. Dia kemudian melihat kamar anak itu. Tapi karena jumlah musuh yang banyak, dia hanya bisa menunggu. Saat dia keluar, dia bertemu dengan para pengawal penjahat. Pengepungan baru saja berakhir. DJ dan polisi wanita datang bersama. John berkata bahwa semua gadis hilang ada di sini. Kemudian ia membawanya ke lantai bawah. Saat dia membuka pintu, semua sudah tidak ada. Di sini tempat kosong, di mana ada anak perempuan. John membuka koper, mengeluarkan bukti penyelundupan di dalamnya. Dike berkata, berikan bukti itu pada saya akan mengurusnya. John mempercayainya dan menyerahkannya pada Dike. Tetapi saat dia keluar, dia merasa ada yang aneh. Ekspresi Dike sangat aneh. Jadi dia memberitahu polisi wanita untuk merawat adiknya dengan baik. Dia kemudian kembali ke tempat itu. Tapi Dike sudah kabur dengan mobilnya. Di dalam RS, seorang wanita akan membunuhnya. Tapi polisi wanita melihatnya. Dia menembak mati wanita itu. Di sisi lain, Dike meninggalkan mobilnya dan masuk ke sebuah gudang. John menyelinap keluar dari bagasi. Ini adalah terminal untuk pengiriman ke Jepang. Dike memberikan manifest kepada gangster itu. Kemudian mereka semua pergi. Tiba-tiba terdengar suara tembakan di gudang. Sepertinya tamu tidak diundang menerobos masuk. Ketua mafia ini sangat marah. Beritahu semua orang untuk menemuinya secara terpisah. Tapi John akhirnya menemui mereka di sini. Dia kemudian meninju penjahat itu. Membunuhnya dengan cara mengejutkan. Lalu merampas senjatanya. Dia menerobos masuk ke dalam. Menembak Dike. Dike tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah John. John bersembunyi di belakang troli. Saat Dike datang, dia mendorong mobil itu dengan kuat.
Dige tidak bisa mengelak. Dia ditekan keras. Saat ini, asisten Dige tiba-tiba muncul lagi. Dia menabrak John. Pistol John terbang. Tapi dia menarik tangan asisten itu. Menendang senjatanya. Kedua orang ini berkelahi. Tapi asisten ini masih punya trik lain. Keduanya saling memukul beberapa waktu. Akhirnya, John mengambil posisi. Tendangan memutarnya merobohkan asisten itu. Tapi asisten itu masih bisa bangkit melawan. Kemudian John memukul kakinya. Tapi dia sama sekali bukan lawan John. Dia memukulnya sampai habis. Di belakang kepalanya, ada seorang berjubah hitam membawa samurai. Karena dia tidak hati-hati, tangannya terluka. Ketiga pria itu mengepungnya. Hasil akhirnya, ketiganya menyelamatkan banyak anak. Polisi akhirnya datang membantu. Gadis-gadis yang hilang akhirnya diselamatkan. Kemudian, adiknya tersadar. Bangun dari koma. Kakak beradik ini saling tersenyum. Film ini berakhir dengan sukses.